Nah, baik, pertama sekali yaitu mengenai tetrahedron ya. Apa yang dimaksud dengan tetrahedron? Yaitu dari bahasa Yunani, yaitu tetra, 4, hedron adalah sisi, jadi 4 sisi gitu ya. Eh, adalah bentuk geometri 3 dimensi atau yang ruang yang paling sederhana. Jadi ia adalah sejenis polihedron atau bank ruang yang memiliki sisi datar. Ya, bahasa bahasa sederhananya di sini segitiga piramida ya. Jadi intinya adalah dia memiliki 4 sisi begitu ya. Kalau yang beraturan disebut dengan piramida. Tapi kalau yang nggak beraturan, yang bentuknya sembarang, nah itu yang disebut dengan tetrahedron gitu ya. Jadi tetrahedron dia memiliki 4 sisi seperti piramida. Kalau dia segitiganya teratur, maka dia disebut piramida segitiga atau segitiga piramida. Nah, kalau bentuknya tidak teratur, dia disebut dengan tetrahedron ya, begitu. Eh, Terus ya, oke. Nah, nah, jadi eh, untuk tetrahedron apa yang perlu dilakukan? Yaitu kalau ukuran 3 kali 3, sebelumnya kita punya matrik 3 kali 3. Mungkin perlu saya tampilkan lagi kalau masih ada di sini yang determinan ya. Di buku di 3 kali 3 aljabar linear. Bukan di sini. Bukan di sini ya, sorry. Nah, bukunya aja kali ya. Chat aljabar linear. Aljabar linear. Nggak ada buku. Kan ini ibu. Iya. Mana bukunya? Kata ayah ini Aina. Dan ini Kausna. Ini aku, kata ayah. Nah, ini. Aku baik. Dan ini Hana, ayah, dan Kausna. Oke, sambil kita nunggu itu dibuka. Ya. Nah, jadi intinya adalah kalau di ukuran matrik 3 kali 3, kita menyusun matriknya menjadi determinan. Kemudian aplikasi, ya saya bagian aplikasi ya. Nah, ketika kita menghitung luas segitiga, kita menyusun matriknya seperti ini. Ukurannya adalah 3 kali 3. Seperti ini, X1 titiknya kita susun X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ini juga nanti akan saya buatkan template Excel-nya ya. Jadi diberikan titik 1, 2, 3. Nah, kita langsung inputkan jadi matrik seperti ini. Kemudian dari matrik maka akan langsung diketahui luasnya, yaitu setengah kali determinan daripada matrik ini. Itu adalah luas segitiga. Nah, kalau dia ukurannya ini 3 kali 3 ukuran matriknya. Kalau ukurannya kemudian 4 kali 4 ya, yaitu ikut ini. Nah, seperti yang ada pada slide di berikut ini. Nah, ini adalah matriknya adalah ukuran 4 kali 4 ini. 4 kali 4 ya. Nah, ukuran 4 kali 4 matrik berikut ini artinya kita harus memiliki informasinya itu adalah 4 titik gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi karena 4 titik tersebut adalah
barisannya X1, Y1, Z1 ini seperti pada ruang. Seperti halnya ruang panjang seperti ini, ya. Ke kanan misalkan 2, ke ke sumbu X, ke sumbu Y misalkan 3, sumbu Z-nya ke atas, eh, ini 2, ini 3, sumbu Z-nya 5, nah berarti 5 ke atas. Nah, sini titiknya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 4 titik di sumbu, 4 titik di bangun ruang. Maka 4 titik di bangun ruang tersebut, kemudian kalau dihubungkan ketiga keempat titik tersebut, jadilah dia disebut dengan tetrahedron. Kalau titiknya rapi, menjadi segitiga, piramida segitiga. Contohnya ini. Nah, ya kan? Nah, gitu. Nah, ini titiknya rapi. Menghitung volume 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 segitiga berikut ini, volume prisma segitiga tersebut ya gampang ya, yaitu seperenam, maksudnya seperenam luas alas kali tinggi gitu ya, luas alas kali tinggi, luas alasnya luas segitiga berarti ya. Nah, saya juga lupa kalau nggak salah begitu seperenam ya, bisa kita hitung lagi. Yang jelas itu volume bentuknya beraturan, dia punya rumus. Nah, problem yang banyak terjadi itu kan nggak punya bentuk yang teratur. Jadi kita punya punya ruang, punya sesuatu yang kita ingin ukur volumenya, kita nggak punya bentuk yang teratur. Nah, kita punya banyak cara, istilahnya di dalam sains, di dalam matematika. Nah, salah satunya adalah di sini menggunakan determinan untuk diketahui sembarang nih. Ini menarik sekali sebenarnya ya. Sembarang 4 titik, kemudian 4 titik tersebut dia adalah pada ruang, ya, ruang berdimensi 3. Maka tinggal kita susun aja seperti ini. X1, Y1, Z1. X2, Y2, Z2. X3, Y3, Z3. X4, Y4, Z4. Kemudian di kanannya ini 1, 1, 1, 1. Sama persis tadi dengan ukuran 3 kali 3. Ya, ini ukuran 4 kali 4. Dikali dengan seperenam. Seperenam, maka ini adalah volume daripada tetrahedron. Volume dari titik tersebut. Volume daripada ruang tersebut. Nah, ini kita lanjut ke next. Nah, ini contohnya. Ini ada sembarang 4 titik nih. Titik 3,5,2, 0,4,1. Ini kan cara hitungnya dari 0 di sini. Kemudian 4-nya ke nolnya di sumbu X, 4-nya ke sumbu Y di sini. Kemudian 1 ke sumbu Z, berarti ke atas gitu ya. Kiri, kanan, atas, kira-kira begitu ya. Eh, Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, kira-kira begitu ya. Di 3 dimensi. Nah, jadi berikut ini titiknya sembarang. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sembarang titik. Kalau 4 sembarang titik, maka tinggal kita susun saja tadi. Boleh ini sembarang, nyusunnya juga boleh sembarang. Mau di atas, yang di bawah, yang jelas seperti ini. Disusunnya, kemudian maka ditambahkan di sini satu kolom, satu ya. Itu template. Maka dikali dengan seperenam, dia sama seperti luas yang biru ini. Volumenya. Volumenya. Nah, ini kan menarik ya. Karena bentuknya tidak teratur ini. Dan menghitung ini juga sangat sulit. Menghitung volume bentuk yang tidak teratur seperti ini. Jadi kalau kita punya titik sembarang, sudutnya nggak beraturan dan seterusnya, nah kita bisa punya ide tuh gimana cara menghitungnya dengan cara menggunakan ini volume tetrahedron ini. Tinggal kita petakan aja titik-titik tersebut. Ini kira-kira di posisinya berapa, di sini posisinya berapa, maka kita bisa langsung menghitung volumenya. Begitu tanpa menghitung salah satu bagian. Segitiganya kita nggak hitung, alasnya kita nggak hitung, tingginya kita nggak hitung. Jadi dengan menggunakan determinan seperti ini, kita bisa langsung mendapatkan volume dengan mengabaikan tanda positif dan negatifnya. Di sini adalah volumenya adalah 12 begitu. Nah, kira-kira itu dulu bagaimana, bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita coba nih? Ada? Ada pertanyaan?
Nah, kalau nggak ada, boleh dibuka di volume tetrahedronnya. Ya, nah ini Siap, tadi, Pak. ya ini tadi, ini sudah saya buatkan ya, jadi tinggal nanti kalau mengerjakan soalnya, tinggal diinput aja angka-angkanya gitu, sudah otomatis luasnya, volumenya diketahui begitu ya. Dan di sini bahasanya masih template, bisa diubah ya. Ini volume ya, karena koples ya. Volume, volume tetrahedron, tetrahedron. Eh, Oke. Nah, dengan cara yang sama tadi, saya punya titik, saya input di sini 041225. Ini bisa diperhatikan kalau saya mengubah titiknya, tetap tidak akan mempengaruhi volumenya. Ya, jadi titik itu sembarang tadi. Misalkan saya ubah nih baris 1 dengan ke baris 2, 400, di bawahnya 041. 400, di bawahnya 041. Ya. Tuh, nggak mengubah ya. Jadi sembarang titiknya boleh di input di sini, kemudian ditambah, ini otomatis tambahkan satu kolom baris satu. Nah, ini matrik 4 kali 4 dikali 1/6, ini sudah diformulakan di sini. 1/6 kali ini, ini determinannya hasilnya adalah 72, dikali 1/6-nya adalah 12. Ini bentuk 12 biasa, ini bentuk 12 desimal ya. Jadi volumenya adalah 12. Nah, kita dengan cara yang sama tadi, eh, kita masih lanjut dulu, kita coba lihat daripada slide. Ada beberapa soal tadi. Saya duplikat aja biar nggak mengubah. Duplikat. Nah, nah, jadi pada slide sudah saya siapkan dua soal. Nah, kita lihat cara menghitung volume daripada tetrahedron sembarang ini. Kita titiknya sembarang, nggak tahu di mana ya ini. Bahkan ya ini kalau diberikan titik sembarang, kita bisa tahu langsung volumenya, itu luar biasa sebenarnya secara ini ya. Kalau misalkan dalam konteks keseharian ya kita lihat aja bentuk yang nggak beraturan. Kira-kira kalau dia punya 4 titik, kita bisa menghitung volumenya gitu. Kalau dia punya lebih dari 4 titik, bagaimana? Ya kita partisi dia menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Maka kita hitung saja. Misalkan dia punya 5 titik, ya kita bagi aja 4 titik, 4 titik. Bisa nggak jadi 2 bagian? Nah, kita hitung masing-masing. Kira-kira begitu. Nah, eh, sekali lagi, kalau kalau bentuknya beraturan, ya kan ada rumusnya masing-masing. Eh, kalau balok panjang kali lebar kali tinggi, kalau balok sisi kali sisi kali sisi. Kalau kubus sisi kali sisi kali sisi. Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi. Kalau tabung luas alas kali tinggi dan seterusnya. Nah, itu intinya lebih mudah karena ukuran-ukurannya jelas beraturan. Nah, ini justru bentuk yang tidak beraturan ini yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, ini ketika kita punya titik di sini, misalkan 100, 010 ya. Kita lihat 100. Nah, kita input di sini 100. Nah, gitu caranya ya. Ini saya hapus dulu titiknya supaya nggak miss ya. 100, kemudian 010 ya. 010, 010, kemudian berikutnya adalah 001 ya. 001, kemudian terakhir adalah 111. Ini ya soal nomor 41 ini ya. Iya, 111 ya. Nah, iya. Nah, di sini adalah volume daripada tetrahedronnya adalah 1/3. Begitu ya, 1/3. Nah, jadi langsung kita ketahui volumenya.
volume 1/3. Sekali lagi ini determinannya min 2 dikali 1/6-nya, min 1/3 sebenarnya, tapi diabaikan negatifnya menjadi 1/3 atau 0,33. Ukurannya apa? Ya, balik lagi ukuran di sini, ukuran titiknya di sini apa ini? Apakah sentimeter? Berarti di sini sentimeter kubik. Kalau di sini meter, berarti meter kubik. Ini kan ada satuannya di sini, ada X, Y, Z. Di sini patokannya apa? Sentimeter, meter. Maka dia mengikuti di sini. Ya, di sini ada satuannya. Makanya di sini 1/3 saja, tidak ada satuan mengikuti daripada yang dimaksud pada kenyataannya atau pada soal gitu. Nah, itu soal untuk tadi yang contoh yang 41. Kita coba lagi untuk soal yang nomor 2-nya, 42-nya. Nah, ini sudah saya buat, it's very simple ya. Jadi 111.000. 111.000 ya. Oke, sepertinya bisa saya ke bawah sini. Oh, jangan. Nah, ini contoh yang saya buat sendiri ya. Ini mengikuti bentuk yang teratur. Bentuk yang teratur ini maksudnya adalah bentuk yang seperti kubus ya. Jadi 005, 5, 500, 050, dan terakhir 000. Nah, jadi seperti saya membuat pada 3 dimensi begitu. Nah, jadi seperti pada 3 dimensi saya buat 005 itu 5-nya di sini, satu titik, kemudian satu titiknya di sini, satu titiknya lagi di sini, nah satu titiknya lagi di sudut sini. Nah, jadi gini kira-kira. Nah, ternyata hasilnya adalah jadi ini bentuk yang teratur sengaja saya buat. Ternyata hasilnya adalah berapa itu? 20,83 ya, 20,83 atau 1/6. 1/6. Ini kalau saya kali 6 atau hasilnya ini 125 sama seperti eh, apa nama itu kalau saya bikin di sini menjadi kubus ya. Ya, jadi kubus yang dibelah ya istilahnya. Kalau kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Jadi 5 kali 5 kali 5 itu 125 ya. 125. Nah, ini ternyata kan 125 tuh. Nah, 125. Jadi kalau saya bagi 6 hasilnya adalah 20,83 atau 25/6 ya, 20, sekian. Ini bentuk pecahan. Jadi ini saya coba sendiri dengan bilangan titik yang teratur. Titik yang teratur tadi yaitu titik yang posisinya di sumbu X dan sumbu Y-nya itu eh, rapih gitu. Jadi karena rapih ternyata dia membentuk segitiga yang tadi saya buatkan tadi. Nah, gini 5 di kanan, 5 di kiri sini, dan 5 di atas. Nah, ternyata dia adalah eh, tadi apa piramida ya, tapi dia teratur. Nah, kalau kayak saya tambahkan satu titik lagi, dia sama seperti kubus yang ukurannya panjang kali lebar kali tingginya adalah 5 gitu. Nah, tapi ini hanya menghubungkan 4 titik saja. 1, 2, 3 begitu, dan 4. Nah, kira-kira begitu. 4 titik di dalam kubus. Nah, ini terbukti bahwa luas volume kubus ini ternyata volume kubus ini adalah S kali S kali S 125 gitu. Berarti 1/6-nya gitu. Jadi kalau saya lihat, nah ini dia tadi, sorry. Nah, ini dia tadi ini volume kubus nih 125 nih gitu. Jadi 1/6-nya adalah 20,83 gitu. Ini kalau saya bikin dengan teratur gitu. Jadi sengaja saya mencari pembuktiannya dengan titik yang teratur. Ternyata benar 1/6 daripada kubus begitu. Nah, kemudian kita coba lagi tadi ada soal yang bukan ini. Ini 111.000 ya. 111.000 ya, kita coba di soal yang sama saja di sini. 111 kemudian 000 kemudian
2, 1, min 1. Nah, 2, 1, min 1. Nah, kemudian min 1, 1, 2. Min 1, 1, 2. Min 1, 1, 2. Nah, ternyata hasilnya adalah setengah. Volume tetrahedronnya setengah. Ada ya. Nah, jadi sembarang titik diberikan, langsung hasilnya dengan determinan kita bisa langsung mengetahui volumenya. Kalau kemarin segitiga yang ini, ya ini segitiganya, ya bisa dengan titik yang diberikan, maka bisa menghasilkan langsung luas segitiganya. Maka yang sekarang dengan volume yang diberikan dengan 4 titik yang diberikan, bisa langsung mengetahui volume daripada sembarang tetrahedron tersebut, begitu. Gitu ya. Nah, kira-kira ini dulu bisa nggak maksudnya bisa dipahami dan bisa ini nggak? Bisa apa istilahnya? Ya, penerapannya kan gampang ya, maksudnya udah ada ini template-nya. Dan bisa dipahami untuk ini, cara menghitung volumenya. Ya, ya volumenya itu mengikuti ini, 1/6 determinan ini ya. Jadi saya membuat formulanya langsung 1/6 kali determinannya ini, gitu. Ya, jadi ini dia, gitu ya. Oke. Oke. Bisa mengikuti? Ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Eh, punten yang untuk rumus volume tetrahedron itu kan sama dengan ABS ya, Pak? Ya, ABS itu absolut, artinya plus minusnya diabaikan. Oh, absolut Iya, ya. Berarti ya, ini kan ada angkanya pasti mutlak gitu ya, Pak? iya betul. Ini kan ada tanda plus minus. Di sini ada keterangan where the sign is chosen to give a positive volume, di mana tanda plus minus ini dipilih hanya yang positif saja untuk volume. Jadi kalau dalam implementasi di Excel-nya saya ganti dengan ABS tadi, yaitu artinya absolut. Jadi kalau hasilnya negatif, tadi kita kan punya soal nih hasilnya negatif, hasil negatif itu langsung di convert menjadi positif gitu. Berarti maksudnya penggunaan rumus ABS itu memang harus ya, Pak, untuk di rumus Excel ini ya, Pak? Iya, betul betul. Ini sudah ada di sini ya, sudah disimpan di sini Iya. ABF absolut, artinya untuk menggantikan plus minus, atau di sini bahasa lainnya adalah pilih yang positif, jadi menghilangkan tanda negatif daripada determinannya, begitu. Itu harus betul. Ya, ya. Ada lagi yang ditanyakan selain itu? Ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah kita menghitung volume, ya ini sudah ada template-nya, bisa dicoba. Nah, setelah kita menghitung volume, kita juga bisa, nah ini, ini ada tes sebidang ya, tes sebidang. Mengecek bahwa kalau yang di Excel kemarin, yang minggu kemarin, untuk yang 3x3 itu namanya tes kolinear, maksudnya dia segaris gitu. Ya, kalau untuk 3x3 yang ini, ya, kalau determinannya di sini sama dengan 0, ya, ini udah saya buatkan juga. Nah, kalau dia hasilnya di sini 0, maka dia segaris. Ya, seperti yang kanan ini. Nah, dia segaris nih, determinannya segaris. Ini saya buktikan nih 1,1, 2,2, 3,3. Pasti dia segaris. Nah, ternyata determinannya 0. Betul ya? Segaris. Gitu. Contohnya yang segaris lagi coba 1,0, 2,0, 3,0. Pasti segaris. 1,0, 2,0, 3,0. Ya, pasti dia segaris. Nah, itu contohnya. Eh, Kalau untuk ukuran matrik 3x3 atau untuk ukuran tadi segitiga, jadi kalau segitiga ini ada 3 titik nih, kalau dia segaris kan nggak mungkin dia membentuk segitiga. Ya, pasti dia determinannya 0 gitu. Ini pasti kalau determinannya tidak 0, dia membentuk segitiga. Kalau determinannya 0, pasti dia segaris ini ya. Ya, gitu.
Nah, itu untuk ukuran 3x3. Untuk ukuran 4x4 pun sama. Kalau dia tadi 3x3 tadi segaris, nah untuk ukuran 4x4 dengan cara yang sama, kita bisa mengecek bahwa 3 titik, apakah dia disebutnya sebidang. Sebidang itu adalah koplanar bahasa ini ya. Ini. Koplanar, sebidang atau enggak gitu. Ini masih menghitung volume, kita lihat ke bawahnya. Ya, nah masih menghitung volume. Nah, ini mengecek koplanar atau tidak. Nah, diperlukan tadi 3 titik, 100, 500, 170, 570. Nah, dia hasil determinannya 0. Maka dia sebidang atau koplanar. Apa yang dimaksud sebidang? Sebidang itu kita punya titik, 4 titik. Nah, kita punya 4 titik. Kita punya 4 titik di baik di sumbu X, sumbu Y, tapi dia 4 titik. Nah, ini kalau ini bidang X, ini bidang biar yang kita menyesuaikan di buku aja. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, keempat titiknya tersebut tuh di sini tuh. Nah, itu sebidang namanya, kayak seperti papan itu ya. Atau di sini ini namanya sebidang. Ini ke sini, nah ini sebidang. Gitu. Atau di tengah-tengah juga bisa sebidang. Jadi intinya seperti selembar kertas, tapi selembar kertas itu berada di ruang gitu. Jadi ini semuanya kan kertas nih, kertas. Kertas ini titiknya adalah 4 buah nih. Dan 4 buah ini dimanapun posisinya, dia dikatakan sebidang. Begitu. Nah, jadi kita bisa mengetahui ini sejajar semua 4 titik ini atau sebidang. Kalau 3 titik kan tadi dia linear, segaris. Tapi kalau dia nggak linear, maka dia membentuk segitiga tadi. Nah, dapatlah volume segitiga. Ini juga sama. Kalau dia sebidang seperempat ini nggak mungkin kita hitung volume. Volumenya 0 ini. Gitu. Tapi kalau dia nggak sebidang, jadilah dia tadi tetrahedron. Gitu. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada 4 titik dia, kalau sebidang tidak ada volume determinannya 0. Kalau determinannya ada, maka jadilah dia tetrahedron. Gitu. Nah, bisa dipahami? Bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Jadi dengan cara yang sama tadi, eh, kalau 4 titik, kita dapatkan determinannya dikali 1/6, maka itu volume tetrahedron. Kemudian dengan cara yang sama, ada 4 titik, dan determinannya sama dengan 0, berarti dia sebidang. Sebidang itu seperti selembar kertas, ada ujungnya 4. Ujungnya 4 kan kertas tidak memiliki volume. Begitu. Nah, jadi sebidang, kalau dia sebidang, determinannya sama dengan 0, dia tidak memiliki volume. Nah, jadi pasti dia determinannya sama dengan 0, maka dia disebut dengan koplanar atau sebidang. Cara ngeceknya sebidang atau bukan, ya ini aja. Determinannya 0, maka sebidang. Tidak 0, maka tidak sebidang. Gitu. Maka dilihat di Excel-nya di sini dengan cara yang sama. Sudah saya siapkan tadi. Untuk mengecek dia koplanar atau tidak. Koplanar itu sebidang ya. Jadi kalau tadi menghitung volume, di bawahnya adalah cek soalnya sebidang atau tidak. Nah, ini dicek, ternyata determinan, cek aja determinannya, berapa determinannya. Nah, determinannya ternyata adalah 28. Determinannya 28, ada, nggak 0. Berarti dia tidak sebidang. Ada volumenya. Volumenya berapa? Ya, volumenya balik lagi ke atas kalau menghitung volume. Nah, ini untuk menghitung
apa dia sebidang atau tidak ya. Nah, jadi kalau dihitung volume tinggal dikali 1/6 aja. Ini boleh ditambahin begini ya. Volume tetrahedronnya naik ke atas saja. Seperti ini boleh. Kalau ini cek koplanar ya, sebidang atau tidak. Itu. Kalau volume tetrahedronnya sama aja tadi ABS absolut ya, nilai absolut daripada 1/6 ya, 1/6 kali ya, kali tadi yang 28 ini ya. Nah, itu 42/3. Nah, ini sama aja dengan cara yang di atas. Karena kita tahu tadi dia determinannya 28. Kalau determinannya sama dengan 0, udah selesai. Berarti dia sebidang kesimpulannya. Ini sudah otomatis ya. Jadi kita lihat nih. Nah, sudah otomatis ya. Sudah dibuatkan formulanya. Kalau dia 0 maka dia sebidang. Kalau nggak 0 berarti dia tidak sebidang. Tuh. Nah, ini sudah saya coba, kemudian mahasiswa boleh juga mencoba ya. -4, 1, 0 sudah tadi, 0, 1, 2, 4, 3, -1, 0, 0, 1 sudah. Tinggal yang nomor 2-nya 1, 2, 3 ya, kita coba lagi di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian -1, -1, 0, 1 gitu. 0, -2, 3, 0, -2, -2, -5 ya. Kemudian 2, 6, 11. 2, 6, 11. Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata 0. 0 kan udah pasti nggak punya volume. Sama seperti segitiga. Kalau 0 pada segitiga atau 3 kali 3, ukuran matrik 3 kali 3, dia tidak memiliki luas. Begitu. Kalau di 4 kali 4, dia tidak memiliki volume. Maka dia dikatakan sebidang. Begitu ya. Oke. Nah, untuk ini tadi yang nomor 1 tadi menghitung volume, yang kedua tadi mengecek sebidang, masih matrik yang sama, mengecek sebidang atau tidak, tergantung determinannya. Itu dulu, ada pertanyaan nggak? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Sedikit lagi. Nah, yaitu jadi kalau sudah bisa menggunakan Excel-nya, jadi saya mudah untuk membuat soal ya, soal latihannya begitu. Nah, jadi berikutnya membuat persamaan. Nah, jadi tadi, sorry. Nah, jadi ini sudah tes sebidang. Sebidang atau enggak? Determinannya 0, berarti sebidang. Determinannya bukan 0, berarti tidak sebidang gitu ya. Nah, yang terakhir membuat persamaan. Jadi pada ruang dimensi 3 itu juga bisa dibuat persamaan. Jadi persamaan bidang namanya, ini ya. Jadi ini namanya persamaan pada bidang. Jadi di sini ada X, ada Y, ada Z. Tadinya di sini sudah template 111, ini juga sudah template. Tapi ada satu baris yang tidak diisi oleh titik. Jadi titiknya hanya 3 nih, 1, 2, 3 gitu. Jadi di sini satu baris ini tetap dia X, Y, Z karena akan membuat persamaan. Yang baris lainnya diisi dengan titik. Jadi standar sebenarnya kalau kita punya 2 titik, maka kita bisa membuat garis. Nah, ini jadi sama di luas segitiga di sini. Nah, kalau kita punya buat persamaan garis, kan di sini nggak ada yang terus saya tambahkan.
Sini. Nah, kalau ini kan ukuran matriknya 3 kali 3, tapi kalau kita gunakan dua titik saja, nah pasti kita bisa buat persamaan garisnya. Nah, ini dia persamaan garisnya nih. Ini 2 titik 1 2, maka dibuat dengan cara yang sama tuh XY 1 2 4 1 min 1 3, ini 2,4 di sini, min 1,3 di sini. Di input yang baris pertama itu XY saja, nggak ada angkanya, maka dia menjadi persamaan garis gitu. Begitu juga persamaan garis atau persamaan linear. Begitu juga untuk ukuran matrik 4 kali 4. Jadi harusnya tadi 4 harusnya tadi ada 4 apa namanya, ada 4 harusnya tadi ada 4 baris, ada 4 titik 1 2 3. Ini kan harusnya 1 2 3 4, ada 4. Nah, satu baris itu dikosongkan, atau maksudnya diisi variabel x y z, yang lainnya diisi x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3. Nah, ini akan menghasilkan namanya persamaan ini. Betul. Nah, dengan cara ini ekspansi kofaktor namanya. Jadi ya ekspansi kofaktor yang sudah kita pelajari, intinya determinan dikecilkan, ini balik di kolom, kemudian nanti hasilnya 2 min 1 2. Mana 2 min 1 2. 2 min 1 1. 2 min 1 1. Oh, salah. Ekspansi kofaktornya di baris kedua di sini. Nah, baris kedua. Ya. Mana nggak kelihatan di sini ya? Oh, di itu dulu kalau di bukunya salah. Nggak langsung di itu dulu. Eh, Dilakukan tahapan. Nah, ini ada tahapan dulu ya. Nah, ini diubah dulu dengan menambahkan dengan kolom lainnya ya. Baru jadi dari sini nih. Nah, ekspansi kolom kedua. Nah, untuk mahasiswa tentu ya sudah saya simpelkan ya. Maksudnya untuk ekspansi ini sudah ada di Excel-nya. Jadi tinggal menginput titiknya saja, persamaannya bisa langsung didapatkan di sini, persamaan garisnya. Nah, ini kita coba. Ini persamaan bidang namanya, kalau ada X, Y, Z di sini. Nah, 3 variabel, maka di ruang dimensi 3 namanya adalah persamaan bidang. Kalau 2 variabel, persamaan garis. Gitu. Oke. Terakhir kita coba yang ini. Nah, find an equation of the plane ya. Bidang maksudnya, plane itu bidang bukan pesawat ya. Find an equation, dapatkanlah persamaan dengan mendapatkan 3 titik. Dengan diketahui 3 titik berikut ini. Ya, kita coba aja 1 min 2 1. 1 min 2 1. Nah, ini persamaan. Di judulnya yang di persamaan linear ya. Yang ini di persamaan linear, inputkan nah titiknya di sini. Inputkan titiknya tadi. Nah, untuk soal yang ada di buku di sini udah saya coba, yaitu 010 min 132, kemudian min 201, ini dia titiknya. 010 min 132, kemudian min 201. Nah, kemudian diurut tadi X, Y, Z di awalnya di atas. 010 min 132 min 201, kolom yang kanannya tetap 111. Nah, ini menjadi ukuran 4 kali 4. Kemudian ekspansi kofaktornya udah saya buatkan di sini. Ini ekspansi kofaktornya. Hasilnya sama dengan 0 ya. Ini otomatis sama dengan 0. Karena bidang sebidang gitu ya, membuat persamaan bidang ini. Kemudian, nah di sini didapatkan masing-masing X, ini determinannya di sini min Y, ini determinannya, dikonversi dikebalikannya, ini Y, ini min 3.
ya. Karena di sini min Y, di sini jadi Y, ini kebalikannya, min 3. Di sini Z, Z, eh, di sini Z, di sini hasilnya adalah 5 atau min 5. Maka ini otomatis persamaan bidangnya adalah 4X min 3Y tambah 5Z. Ya, ini udah otomatis nih. Kalau saya hapus salah satu ya, titik, nah ini. Saya hapus ya titiknya, pasti tuh hilang. Tuh, 3X min 3Y tambah 6Z langsung hilang ya. Gitu. Itu. Kalau saya hapus semua, hilang semua otomatis tuh. Nah, persamaannya juga hilang. Kok nggak hilang? Yang ini ya, yang ini. Bawahnya ada lagi. Nah, hilang ya, 0000 ya, gitu. Terus ya, nah, itu 4X kurang 3Y tambah 5Z. Nah, sekarang kita coba ya dengan yang tadi. Kita coba yang ini, satu aja. 1 min 2 1 ya. 1 min 2 1. Nah, saya masukkan di sini titiknya 1 min 2 1 ya. Kemudian min 1 7. Min 1 min 1 7 gitu ya. Kemudian min 1 2 min 1 3. 2 min 1 3. 2 min 1 3. Min 1 3 ya. 2 min 1 3. 2 min 1 3. Oke. Nah, ini kan di baru titiknya nih. Nah, otomatis ke sini, kemudian ditambahkan X, Y, Z, satu baris di atasnya, kemudian kolom 1 ya sebagai template tadi. Template-nya tentu mengikuti yang ini tadi, nah, mengikuti ini, mengikuti formula yang diberikan, yang ini. Nah, kemudian eh, lihat saya coba, nah ini ternyata hasilnya adalah min 4X tambah 10Y kurang 3Z, begitu. Ya, kurang 3Z sama dengan min 27. Apakah hasilnya betul? Ya, kita coba tanya pada apa Copilot mungkin ya, kita coba ya. Betul nggak? Kalau diberikan titiknya 1 min 2 1, min 1 min 1 7, 2 min 1 3. Ya, kita coba tanya sebagai penutupan ya. Ini. Ya. Nah, inilah lambat ini. Oh, udah buka aplikasi lain. Ya. Atau tanya pada ChatGPT atau DeepSeek boleh ya. Kita coba mana nih. Nah, ketahui titik tadi, geser dulu. Diketahui titik 1 min 2 1. 1 min 2 1. Boleh salah, saya juga boleh salah ya. Tapi ini kan saya coba buat dengan sebaik mungkin. Ya. Kalau salah ya kita perbaiki lagi gitu aja. Min 1, min 1, min 1, 7 ya. Kemudian titik terakhir 2 min 1, min 1, 3. Nah, langsung kita buatlah ya persamaan bidang gitu ya dari titik tersebut. Nah, betul nggak? Kita cek aja apa hasilnya. Nah, dia juga lumayan itu juga deh. Nah, 4X kurang 10Y tambah 3Z. Min 27. 27 pindah ke kanan jadi sama dengan 27 ya. 4X kurang 10Y tambah 3Z. Nah, betul. Betul ya. Ini minnya di depan sini. Kali min aja nih. Nah, ya kita lihat. Kalau kita kali min di sini hasilnya harusnya 4X ya.
4X kurang 10Y kurang 10Y tambah 3Z. 3Z sama dengan 27. Kalau saya kali negatif semua sebelah kiri maupun sebelah kanan. 4Y kurang 10Y tambah 3Z. 4X kurang 10Y tambah 3Z sama dengan 27. 27-nya kan di kiri nih. Pindah ke kanan sama dengan 27. Atau kalau saya pindah ke kiri jadi ini jadi kurangi 27 ya. Kurangi 27 gitu. 27 sama dengan 0 ya gitu. Terbukti ya ternyata. Ya, tuh. Nah, itu ya. Nah, jadi jelas. Kemudian di bawahnya ini sama ya. Ini contoh soal lainnya. Contoh soal lainnya tinggal dibentuk aja. Jadi titiknya tinggal di input maka dia hasilnya akan sama gitu. Ya. Inputnya di sini ini. Gitu. Ya. Nah, itu saja untuk hari ini menghitung volume daripada tetrahedron ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Pak Septian, Pak. Cukup ya? Nanti bisa dicoba sendiri ya, bagi yang belum paham. Bisa ditonton lagi dan dicoba aja ya. Sudah diberikan filenya, Siap, Pak. belum ada. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Untuk absen seperti biasa karena waktunya singkat, pas 1 jam. Nanti di all in aja untuk kehadiran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tenun, Ya, Pak. sama-sama. Silakan.